Assalamualaikum pemirsa, hari ini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban Ajian Pancasona, kisah seorang TKW dari Cirebon. Sebelum melanjutkan cerita, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk mengucapkan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini akan sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi pahala, amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil di Cirebon, hiduplah seorang perempuan bernama Siti Nurjanah, atau biasa dipanggil Janah. Janah adalah anak sulung dari keluarga petani sederhana. Sejak kecil, Janah dikenal sebagai gadis yang cekatan dan pemberani. Namun, kehidupan memaksanya mencari nafkah di negeri orang. Dengan berat hati, ia memutuskan menjadi TKW di Arab Saudi untuk membantu keluarganya. Sebelum keberangkatannya, kakeknya, Mbah Karto, memanggil Janah dan memberinya wejangan. Enduk, hidup di negeri orang itu penuh tantangan. Tapi ingat, darah keluargamu membawa ajian Pancasona. Jika kau berbuat benar, ajian ini akan melindungimu. Tapi jika salah, ajian ini tidak akan berguna. Pesan Mbah Karto sambil menyentuhkan tangan ke kepala Janah. Janah bekerja di rumah keluarga kaya di Riyadh. Pada awalnya, majikannya memperlakukannya dengan baik. Namun, semuanya berubah ketika istri majikan merasa iri karena suaminya kerap memuji kerja Janah. Diam-diam, istri majikan mulai menyusun rencana jahat. Pada suatu malam, perhiasan mahal hilang dari kamar istri majikan. Tanpa bukti yang kuat, Janah dituduh mencurinya. Meski menangis dan bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah, tidak ada yang mendengarkannya. Polisi datang dan menangkap Janah. Proses pengadilan pun berlangsung singkat, tanpa pengacara yang membela. Hakim menjatuhkan hukuman mati. Namun, kontroversi mulai muncul. Beberapa pelayan lain di rumah itu mengetahui bahwa istri majikan sering memanipulasi keadaan. Mereka diam-diam tahu bahwa perhiasan itu tidak pernah hilang, melainkan sengaja disembunyikan oleh istri majikan untuk menyingkirkan Janah. Meski begitu, ketakutan akan balas dendam majikan membuat mereka memilih bungkam. Di sisi lain, media lokal mulai mencium aroma tidak beres dalam kasus ini. Seorang jurnalis independen mendapatkan informasi bahwa majikan Janah, seorang pebisnis kaya, memiliki koneksi dengan beberapa pejabat tinggi. Hal ini membuat banyak pihak menduga bahwa proses pengadilan Janah telah diatur. Hari eksekusi pun tiba. Janah dibawa ke sebuah lapangan yang dikelilingi kerumunan orang. Ia terus berdoa dalam hati, memohon keadilan dari Tuhan. Saat Algojo mengayunkan pedangnya ke leher Janah, sesuatu yang ajaib terjadi, pedang itu terpental seolah membentur baja. Semua orang terkejut. Ulangi lagi, teriak hakim. Algojo mencoba lagi, tetapi pedang tetap tidak mampu memotong leher Janah. 3 kali percobaan dilakukan, dan hasilnya sama. Kerumunan mulai gelisah. Beberapa bahkan menganggap Janah sebagai orang suci. Melihat kejadian ini, seorang ulama yang hadir di sana meminta agar hukuman ditunda. Ini pertanda dari Allah. Kita harus menyelidiki ulang kasus ini, katanya. Dengan persetujuan hakim, Janah dikembalikan ke penjara sementara penyelidikan dilakukan. Tak lama, kebenaran terungkap. Seorang pelayan lain, yang tak tahan lagi dengan beban rasa bersalah, akhirnya mengungkapkan bahwa istri majikanlah yang menyembunyikan perhiasan untuk menjebak Janah. Pengakuan ini mengguncang publik. Kasus ini menjadi sorotan media internasional, memicu tekanan besar terhadap pemerintah setempat untuk mengusut tuntas praktik korupsi dalam sistem peradilan. Namun, kisah ini belum selesai di sana. Setelah pengakuan pelayan, terungkap pula bahwa istri majikan memiliki sejarah panjang memperlakukan para pekerjanya dengan buruk. Beberapa TKW sebelumnya juga menjadi korban fitnah dan ancaman. Berbagai organisasi hak asasi manusia mulai menyoroti kasus-kasus serupa dan menuntut reformasi perlindungan untuk pekerja asing di Arab Saudi. Istri majikan akhirnya ditangkap, dan suaminya juga diperiksa atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Meski awalnya mencoba menyangkal, bukti-bukti yang diajukan oleh pelayan dan catatan komunikasi antara istri majikan dan pejabat tertentu menjadi tak terbantahkan. Pengadilan mengeluarkan putusan bersalah terhadap pasangan tersebut,
yang dijatuhi hukuman penjara panjang. Janah dibebaskan dan diberikan kompensasi atas penderitaannya. Selain itu, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pernyataan resmi untuk memperbaiki sistem hukum mereka agar kasus serupa tidak terulang. Meski begitu, luka batinnya tetap membekas. Setelah kembali ke Cirebon, Janah disambut dengan tangis haru oleh keluarganya. Ia menceritakan semua kejadian, termasuk bagaimana ajian Pancasora dari Mbah Karto melindunginya. Desa kecil itu menjadi saksi atas kebesaran hati Janah, yang meski difitnah dan dihina, tetap memilih memaafkan orang-orang yang menjebaknya. Namun, Janah tidak tinggal diam. Dengan bantuan organisasi lokal, ia mulai berbicara di berbagai forum untuk membagikan pengalamannya. Ia menjadi simbol perjuangan bagi TKW dan pekerja asing lainnya. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya, dan ia didaulat menjadi duta perlindungan hak pekerja migran. Cerita Janah menjadi legenda di desanya, mengingatkan semua orang bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, dan keajaiban bisa datang pada mereka yang sabar dan berbuat baik. Namun, kisah ini juga menjadi pengingat keras tentang pentingnya keadilan, keberanian untuk melawan ketidakbenaran, serta perlunya solidaritas untuk melindungi mereka yang rentan di dunia kerja.